Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam ibadah Pelkat PKP pada hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan saat ini sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga yang memberikan kami kekuatan, berkat yang begitu luar biasa, dan juga di mana Engkau memampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, mampukanlah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menyatakan kebenaran firman-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana judul perenungan diberikan judul pengharapan dan janji Allah. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita lebih dalam lagi, boleh bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Baik, Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca di ayat yang ke-9, maka kita bisa melihat di sini ada satu bentuk sapaan. Sapaan yang pertama ialah saudara-saudara yang kekasih. Berarti firman Tuhan mau melihat bahwa dalam pelayanan ataupun dalam setiap rangkaian hubungan yang boleh terbentuk, ya, itu semua dibentuk dalam kasih. Kemudian apalagi yang dikatakan di sini? Dikatakan bahwa penulis meyakini bahwa apa yang boleh disampaikan, apa yang boleh ditulis dan dibaca oleh setiap orang, itu semua mengandung satu pesan di mana penulis ini yakin bahwa tiap-tiap pribadi memiliki kemampuan, memiliki talenta yang telah Tuhan berikan dengan baik. Dan talenta yang diberikan itu tentu saja tidak semuanya sama, semuanya memiliki talenta yang berbeda-beda. Dan setiap pribadi diyakinkan, ya, bahwa mereka mampu mengolah berkat itu atau mampu untuk mengolah setiap talenta yang mereka miliki, diolah dengan begitu baiknya, gitu. Kemudian diikuti lagi dikatakan di sini yang mengandung keselamatan. Berarti di sini mau disampaikan talenta yang kita miliki atau kelebihan yang kita miliki Tuhan berikan untuk mendatangkan keselamatan, seperti itu, ya. Sampai di ayat 9 kita udah paham, oh ya, kemampuan yang kita miliki saat ini, entah itu dalam hal dimana kita bisa menjahit, entah itu kita bisa menyulam, entah itu kita dimampukan untuk membuat motivasi kepada orang lain, memasak ataupun apapun juga, itu semua diberikan oleh Tuhan untuk mendatangkan keselamatan. Dan dalam situ pun kita bisa dilanjutkan di ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tujukan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, dari ayat 10 ini kita mulai diajak dengan talenta yang kita miliki, dengan talenta yang dikatakan mendatangkan keselamatan dari Allah ini, ya. Allah melihat gitu. Allah melihat dengan sungguh-sungguh, ya, segala pekerjaan yang boleh kita lakukan ini, itu semua dilakukan, ya, kita lakukan apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan dengan penuh kasih, gitu ya, dan juga membangun setiap orang, gitu. Itu akan apabila kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadikan kita, ya, tiap pribadi
ya, tiap pribadi yang dimana menjadikan tiap pribadi yang penuh sukacita, damai sejahtera, gitu. Penuh sukacita, damai sejahtera. Dan kemudian gak hanya sampai di situ saja, gitu. Gak hanya sampai di situ saja. Dikatakan lagi di ayat yang ke-11 sampai dengan 12, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan, garis bawahi kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, saat kita melakukan segala sesuatu, pelayanan kita ya, yang tadi saya katakan, entah itu menjahit, menyulam, ataupun memasak, apapun itu, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih ya. Kita lakukan itu sebagai bentuk ataupun wujud di mana kita mau untuk melayani Tuhan gitu ya. Kita melayani Tuhan melalui siapa dulu? Anggota keluarga kita gitu. Nah, apabila kita melakukan itu dengan kesungguhan dan juga kita lakukan itu dengan penuh kasih, sekalipun kita dapat pergumulan, ibu-ibu, sekalipun kita dapat pergumulan, sekalipun saat kita di dalam rutinitas kita memiliki masalah begitu besar, tapi kita lebih condong untuk melakukan, oh ya, saya ingin melayani keluarga saya dengan kesungguhan, dengan penuh kasih. Saya ingin melakukan itu semua Tuhan, karena apa yang boleh saya lakukan ini semua untuk memuliakan namamu gitu. Dan saya mulai lakukan itu dalam kehidupan keluarga saya. Saya yakin dan percaya saat saya melakukan ini semua, Tuhan lebih dulu menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan saya gitu. Jadi di sini ini disampaikan bahwa kita lakukan dulu deh apa yang harus kita lakukan gitu. Dan biarkanlah Tuhan melakukan apa yang harus Tuhan lakukan bagi kehidupan kita gitu. Itu dulu yang harus kita imani ya gitu. Pengharapan dan janji Allah. Kita berharap sepenuhnya kepada Allah, dan kita di dalam pengharapan itu kita terus berusaha untuk memuliakan namanya. Yakin dan percaya apa yang boleh kita harapkan saat ini, apa yang kita gumulkan dalam doa-doa kita pada saat ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya, ibu-ibu nggak sendiri gitu. Ibu-ibu nggak sendiri dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini, mau perekonomian ataupun apapun itu, ibu-ibu nggak sendiri. Ada kasih kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai dan menjawab setiap pergumulan kita. Asal satu, kita mau berharap kepadanya, kita terus bertekun di dalam kasih-Nya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Dan saat ini apabila ibu-ibu melakukannya dan terus-menerus ya, janganlah gampang untuk mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan lama gitu. Mengeluh boleh, tapi jangan berlarut-larut dalam keluhan kita. Terus ingat akan Tuhan. Tuhan yang memberikan jawaban itu. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Tetap semangat ibu-ibu yang dikasih Tuhan, karena apa yang boleh kita lakukan akan menjadi kesaksian ya bagi tumbuh kembang iman anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Salam sehat dari saya, Pendeta Dewi.